Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saudara-saudaraku yang malam hari ini kita diskusi. Kita juga senang karena bukan hanya pengalaman, terutama mengenai COVID dan new normal ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apa dan bagaimana sebetulnya new normal itu. Ini akan saya bagi atas empat tema. Yang pertama saya akan bicara sedikit mengenai new normal COVID, kemudian saya akan bicara tentang new normal, kemudian bagaimana realitas dan harapan. Insya Allah ini akan saya sampaikan dalam waktu 15 sampai 20 menit. Apakah slide-nya sudah bisa dilihat? Kita ketahui bahwa lebih kurang seabad yang lalu, kita mengenal apa yang disebut sebagai flu Spanyol, yaitu flu yang diderita oleh sepertiga negara, jadi seluruh negara, yang melibatkan banyak sekali kematian di dunia, dan lebih kurang terjadi 100 tahun yang lalu. Ini kalau kita perhatikan di sini, 1920 yang melibatkan 500 juta penderita dan kemudian yang meninggal 50 juta. Lalu ada flu Asia pada tahun 1957 juga menyebabkan kematian 1 sampai 2 juta orang, kemudian diikuti flu Hong Kong, mungkin sebagian kita sudah pernah mengalami dengan kematian 500 sampai 2 juta orang. Lalu flu burung, ini adanya di Indonesia dan di beberapa negara. Kemudian SARS terjadi justru di China dan juga melibatkan penderita pasien. Kemudian ada flu babi pers yang di Timur Tengah, dan yang terakhir adalah yang kita alami sekarang yaitu COVID. Dari flu ini 3 diantaranya disebabkan oleh coronavirus. Dan sekarang kita ketahui bahwa COVID ini sudah menyebar ke 216 negara dengan jumlah pasien 6.600 dan meninggal sebanyak hampir 400.000. Sedangkan di Indonesia sendiri, yang positif itu ada 30.000, yang meninggal 1.800, dan yang sembuh 10.000. Kalau kita bicara tentang coronavirus ini merupakan sebetulnya bukan makhluk hidup. Dia tidak bergerak dan tidak bisa dianggap sebagai makhluk hidup, dan dia baru akan hidup setelah dia tertempel pada tubuhnya, yaitu hewan dan manusia makhluk hidup. Jadi sebetulnya coronavirus ini tidak akan menyebabkan penyakit kalau dia tidak masuk dalam tubuh manusia. Ini sejarah dari coronavirus ini dimulai pada tahun 2019, akhir tahun, 30 Desember 2019, ditemukan di Wuhan. 8 hari kemudian baru diketahui bahwa penyebabnya adalah coronavirus. Kemudian pada tanggal 23 bulan 1, yaitu 23 hari setelah itu, Wuhan dilakukan lockdown. Dan semua tenaga medis, tenaga dokter, sebanyak 40.000 dipindahkan ke Wuhan untuk mengatasi masalah ini. Itu sigapnya pemerintah Cina, sehingga 3 bulan kemudian pada tanggal 18 bulan 3 2020 di Wuhan itu hasil yang positif baru 0, dan beberapa hari kemudian tenaga medis yang dibawa ke Wuhan itu dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Kenapa virus SARS ini berbahaya? Corona ini berbahaya. Pertama, penularannya sangat mudah. Terbukti bahwa dalam waktu 5 bulan, dia sudah melibatkan 216 negara. Juga angka kesakitan atau morbiditasnya cukup tinggi, dan angka mortalitas atau kematian juga cukup tinggi. Kalau kita perhatikan di sini, peningkatan dari coronavirus ini itu seperti eksponensial, deret ukur. Dalam 4 hari saja, dari 1 pasien itu bisa menyebabkan 40 orang yang
Bagaimana cara dia menular? Kita sudah mengetahui bahwa penularannya adalah melalui batuk, bersin, atau bicara yang kuat sehingga keluar droplet dari mulut dan hidungnya pasien, dan sebagian itu keluar dari airborne atau dia jauh. Kalau droplet itu hanya lebih kurang 2 meter, tetapi kalau airborne bisa sampai 10 meter. Kalau bersin, bahkan bersin ini hebat sekali, kecepatannya bisa sampai 70 meter per detik atau 250 km per jam. Bagaimana kalau seumpamanya kita bersin, tetapi tidak mulut. Nah, jadi dia bisa menyebarkan ke seluruh tetangga-tetangganya. Bagaimana cara penularannya? Tadi sudah kita katakan, yang pertama melalui droplet, tidak bertahan lama, bisa diatasi dengan memakai masker bedah. Itu masker yang biasa kita pakai yang warnanya hijau, muda. Sedangkan kalau airborne atau aerosol, dia jaraknya lebih jauh, bisa sampai 10 meter, bertahan lebih lama, dan kita harus memakai masker N95. Masker N95 ini bentuknya cukup unik, dan kita semua mengetahui bahwa dia memang bisa mengatasi ini. Dan yang juga sangat penting adalah kontak melalui pegangan pintu, meja, kertas, dan ini hanya bisa dilakukan dengan cuci tangan. Bagaimana dia cara memasuki tubuh manusia? Tidak lain yaitu hanya pada 3 lubang yang ada pada wajah kita, yaitu mulut, hidung, dan ini bagaimana daya tahan virus ini di udara bebas. Kalau kita perhatikan di sini, di udara itu lebih kurang 3 jam, tapi kalau di besi, kemudian di kayu bisa sampai 4 hari, di kaca 4 hari. Bagaimana seumpamanya kita memegang kaca atau meja tanpa kita sadari dalam 4-5 hari, kumannya masih ada, itu kita masukkan ke mulut kita megang hidung, megang mulut atau megang mata, maka dia akan menular di tubuh kita. Ini adalah gambaran angka kematian dari waktu ke waktu selama 5 bulan. Bayangkan waktu pertama dia rendah sekali, kemudian setelah lebih kurang 1 bulan dia meningkat. Kalau kita perhatikan di sini, ini terus-menerus. Yang pertama adalah malaria, malnutrisi, kemudian yang lain-lain, ada meningitis, influenza, dan COVID. Ini langsung naik di nomor 2 terbawah. Kalau kita perhatikan di sini, lanjut dia setelah bulan kedua, dia mulai naik deras kencang, menjadi 22.000, 36.000, ini naik dia ke atas, dan setelah pada bulan 5 kemarin, yaitu setelah 5 bulan, dia menjadi penyebab kematian utama di dunia, melebihi malaria. Ini kalau kita perhatikan, yang terakhir jadi lebih kurang 300.000 selama 5 bulan. Sekarang kita bicara tentang new normal. Apa itu new normal? Ada yang tidak setuju istilah new normal. Ada new normal life, ada yang disebut tatanan baru, tatanan kehidupan baru. Kita akan lihat di sini bahwa new normal itu adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum pandemi. Jadi, kehidupan ekonomi, sosial itu dibuka, namun standar kesehatan, protokol kesehatan itu tetap harus dijalani. Kalau kita lihat pada gambar ini, apa yang terjadi sebelum kejadian pandemi ini adalah yang disebut sebagai all normal, semuanya berjalan dengan baik, ekonomi berjalan dengan baik seperti biasanya. Kemudian setelah adanya pandemi COVID ini, keadaan ekonomi menurun. Menurun semuanya dibatasi, orang tidak boleh keluar, bekerja di rumah, sekolah di rumah, beribadah di rumah, dan pada bulan-bulan berikutnya, kalau ini dibiarkan terus, maka ekonomi akan terus menurun, sehingga dilakukan apa yang disebut sebagai new normal. Lalu pada akhirnya, kita tidak tahu setelah berapa bulan, berapa tahun, maka kalau misalnya virus ini bisa dihilangkan atau vaksinnya kita ketemukan, akhirnya kita berharap akan terjadi kehidupan normal yang seperti biasanya. Ini diberlakukan karena tidak mungkin warga terus-menerus bersembunyi di rumah. Tanpa kepastian, tidak mungkin seluruh aktivitas ekonomi berhenti, tanpa kepastian yang menyebabkan kebangkrutan total.
pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian massal dan kekacauan sosial mungkin saja akan terjadi kalau dibiarkan ini sampai berbulan-bulan. Apa fakta dan realitanya sekarang? Apakah sekarang sudah saatnya kita melakukan new normal? Ada syarat yang ditentukan baik oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, ataupun dari Indonesia. Ada minimal ada 3 syaratnya. Yang pertama, tingkat penularan itu sudah sangat rendah, yaitu diperkirakan kurang dari 1 selama 2 minggu berturut-turut. Kalau kita lihat di grafik, itu akan melandai atau bahkan menurun. Yang kedua, kita harus tetap kesiapan sistem kesehatan, rumah sakit harus kita jaga lebih baik, kita siapkan lebih banyak, karena bukan tidak mungkin pada saat new normal, angkanya akan semakin meningkat. Contoh yang sederhana adalah yang terjadi di Korea Selatan baru-baru ini. Dan yang ketiga, syaratnya bahwa kita harus melakukan surveillance, pemeriksaan yang intensif dan yang banyak, lebih kurang 10.000 sampai 12.000 per hari. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Kalau kita perhatikan, ini Indonesia, Amerika ini nomor 1, tetapi dia sudah mulai landai. Brazil nomor 2 sekarang, tapi terus meningkat. Sini, Rusia juga sudah mulai menurun. India juga meningkat. Dan yang lain-lain sudah mulai menurun, di antaranya Spain, Italia, Indonesia itu fasenya memang sedang fase meningkat. Kalau kita lihat di sini, Filipina itu sudah datar, Malaysia sebetulnya sudah jauh lebih turun, tapi akhir-akhir ini, beberapa hari ini dia kembali meningkat. Mungkin ini atas kebijakan pelonggaran dari lockdown yang dilakukan di sana. Kita lihat contoh di Jakarta. Kalau kita perhatikan di sini, di Jakarta sendiri, di daerah yang memang paling banyak terjadi di Indonesia, ini angkanya masih 1,11, sedangkan tadi dikatakan di bawah 1. Oleh sebab itu, Gubernur DKI Jakarta sampai saat ini masih melakukan transisi untuk melakukan kegiatan normal ini. Jadi kalau kita lihat pada grafik ini, kita masih di sini, masih di abnormal, ini mungkin nanti akan puncaknya dalam beberapa minggu ini, kemudian kemudian akan turun menjadi new normal, kita harapkan bisa sampai di situ. Bagaimana cara kita untuk supaya cepat new normal adalah patuhi protokol kesehatan, yaitu masker, jaga jarak, cuci tangan, dan berdiam diri di rumah. Apa beda lockdown atau di Indonesia disebut PSBB? 4 protokol ini dilakukan, yaitu jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, dan berdiam diri di rumah. Sedangkan pada keadaan new normal, kondisi ini yang kita kurangi, jadi kita sudah bisa bekerja, bisa ke pasar, bisa jalan-jalan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Inilah yang harapan kita yang dapat kita lakukan. Tapi kenyataannya, ini berita beberapa hari yang lalu, kebiasaan kita untuk masker masih sangat kurang. Kalau kita perhatikan di sini masih bandel semua. Saya kira ini di Palembang dan tidak beda dengan di daerah yang lain. Ini pasar-pasar tradisional masih berkerumun, tidak ada perbedaan jarak, sehingga inilah yang membuat kita ragu-ragu apakah kita sudah saatnya untuk new normal atau tidak. Apa harapan yang kita bisa lakukan? Ya, harapan kita dengan keadaan new normal ini kita bisa hidup menjadi kondisi seperti biasa, seperti normal dengan kondisi-kondisi yang dibatasi. Ini contohnya. Kita juga bisa ke pasar tradisional seperti ini, santai-santai, dengan ketentuan bahwa harus memang dilakukan pembatasan
pembatasan sosial. Ini semuanya pakai masker. Ini yang sampai sekarang masih jarang dilakukan, terutama oleh pedagang. Lalu kita cuci tangan dengan bersih, sehingga kita bisa makan dimanapun. Yang menarik bahwa walaupun di pasar tradisional, kita harus mengatur jaraknya, sehingga tidak ada keramaian dan kerumunan yang terfokus di satu tempat. Kantong terbungkus harus steril, ini yang harus dijaga, sehingga kita bisa melaksanakan dan datang ke keramaian dengan enak. Ini yang hobinya para seniman, juga bisa nongkrong di warung kopi, seperti ini. Nah, ini bisa kita ke warung kopi, baik itu warung kopi tradisional maupun warung kopi modern. Uang memang betul-betul kondisinya kita jaga dengan baik. Kalau perlu kita tidak bawa uang, kita hanya menjaga jarak dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita harus cuci tangan, membersihkan, harus pakai masker. Ya, ini kalau kita perhatikan di sini. Kalau perlu kita pakai face shield. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita mau ke kantor saat aktivitas, perlengkapan-perlengkapan yang harus kita bawa, yaitu kita harus pakai masker, bawa sejadah sendiri, bawa tisu sendiri, bawa makanan sendiri, bahkan bawa hand sanitizer sendiri. Demikian juga kalau kita mau belanja, pakai baju lengan panjang, wajib pakai masker, pakai sarung tangan, kemudian hand sanitizer jangan lupa. Tapi satu lagi yang penting, kalau belanja bedanya dengan kantor, kita harus bawa uang elektronik. Dan pada akhirnya, kita ingin kembali ke real normal, di mana tidak ada jarak, tidak ada pembatas masker. Insya Allah itu dapat kita rasakan beberapa bulan yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.